Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai desain dan layout pada mata kuliah manajemen operasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fikri Revi Saputra dari kelas 3 EA24 dengan NPM 10221771. Terima kasih kepada Bapak Natalius Peter Sikasuta selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional pada semester ini. Adapun garis besar pembahasan yang akan dijelaskan pada materi ini, yang pertama, teori lokasi, yang kedua, faktor-faktor penentu, yang ketiga, perencanaan lokasi yang baik, yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik, yang kelima, ada faktor-faktor lain yang juga menjadi bahan pertimbangan, dan yang keenam, ada break-even point atau BEP. Teori lokasi. Hal yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik antara lain adalah: pertama, tingkat pelayanan yang ingin diberikan. Yang kedua, ada operating cost yang dapat ditanggung. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu tingkat service dan operating cost. Faktor-faktor penentu, market location, yaitu lokasi di mana potensi konsumen berdomisili. Keunggulan service industri terletak pada tingkat pelayanan, maka umumnya service industri harus mendekatkan diri pada market location. Pabrik melakukan delivery cost, material handling, resiko rusak, hilang, dan lain-lain kepada konsumen. Pabrik mendekati konsumen bila delivery cost tinggi dibandingkan dengan production cost. Faktor-faktor penentu. Ada raw material location. Beberapa industri harus berdekatan dengan sumber bahan baku karena karakteristik bahan baku dan proses manufakturnya. Umumnya, primary raw material industri harus mendekatkan RM location karena proses manufakturnya adalah eksplorasi alam, atau industri dengan sifat bahan baku utama yang membutuhkan material handling khusus berbiaya tinggi. Raw material atau supplier location melakukan delivery cost ke factory. Pabrik mendekati RM location bila delivery cost untuk RM tinggi dibandingkan dengan harga RM itu sendiri. Faktor-faktor penentu, ada tangible dan intangible cost. Tangible berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat pendirian dan pengoperasian pabrik. Misalnya harga tanah, bangunan, atau konstruksi, utilitas, energi, tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Sedangkan intangible cost, biaya untuk menanggung hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Misalnya pengaruh iklim, peraturan, stabilitas politik, kemudian ekspansi, budaya, sikap masyarakat, dan lain-lain. Perencanaan lokasi yang baik. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Yang kedua, kemampuan mendapatkan bahan mentah terpenuhi untuk jangka panjang dengan harga yang layak. Ketiga, kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Dan yang terakhir ada memungkinkan diadakan perluasan pabrik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Yang kedua, SDM dan SDA-nya. Yang ketiga, pembangkit tenaga listrik. Yang keempat, letak pasar. Kelima, fasilitas penunjang. Keenam, fasilitas finansial. Ketujuh, persediaan air. Dan yang kedelapan adalah peraturan pemerintah. Masuk ke dalam faktor-faktor lainnya yang juga menjadi bahan pertimbangan. Proses produksi yang dilakukan tergantung bahan mentah, dekat dengan sumber bahan mentah, padat karya, rokok, tekstil, upah rendah, industri jasa, dekat pasar. Yang pertama ada preferensi pemimpin, yang kedua tersedianya untuk ekspansi, dan yang ketiga ada tersedianya gedung. Masuk ke dalam pembahasan mengenai break-even point atau BEP. Komponen investasi dan juga komponen operasional.
Komponen investasi merupakan komponen yang disiapkan sebelum melakukan proses produksi. Biasanya investasi dalam bentuk modal yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Model ini nantinya akan digunakan untuk menghitung payback period atau PP. Kemudian ada komponen operasional, merupakan komponen yang dibutuhkan pada saat kegiatan produksi dimulai. Komponen operasional biasanya memiliki umur ekonomis kurang dari 1 tahun. Kemudian break-even point mengenai biaya tetap dan atau fixed cost atau FC. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 tahun yang selalu dibayarkan setiap bulannya dengan nominal yang tetap. Contohnya, tenaga kerja tidak langsung, di mana ini merupakan pada staf atau pegawai tetap pada sebuah perusahaan yang mana mereka tidak secara langsung turun ke produksi, tetapi perusahaan harus membayarnya setiap bulannya dengan nominal yang sama. Kemudian ada abonemen seperti air, listrik, dan lain-lainnya, pemeliharaan mesin. Kemudian break-even point mengenai biaya variabel atau tidak tetap ataupun FC. Biaya variabel atau tidak tetap FC, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 tahun yang dibayarkan pada awal melakukan sebuah kegiatan transaksi jual beli untuk kebutuhan produksi atau tidak dapat dipastikan biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya, kain, tinta, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan pekerjaan yang turun langsung ke proses produksi dan dibayar oleh perusahaan sesuai dengan kuantitas yang telah berhasil dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan, maka perusahaan tidak membayar pekerjaan tersebut. Kemudian ada transportasi dan juga bensin. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah penyampaian, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.